sebenarnya kedetek di kitab astral, dan ternyata ada sebuah kutipan di situ, cuman kutipan. Dikatakan di situ kayak sudah ada tempat untuk JMS karena dia sudah memfitnah Tuhan. Sudah terjadi transaksi, tapi arahannya yang dia sehat terus. Dia di 70 tapi masih on terus. Ya. Dengan cara hawa nafsu yang begitu ya itu udah mewakili sih. Udah. Ini udah bukan disclaimer lagi, ini perintah sih. Jangan sebut nama apapun yang DA pernah bahas dari awal video hingga sekarang, terutama nama-nama malaikat pun jangan disebut deh. Sebut saya nama Tuhan. Get the clients. It's very dangerous. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita berlima hari ini. Ada Bro Willy. Lempar apa lu? Apa itu? Enggak, I thought kan pakai bantal kan biar unyu gitu kan. I just realized. Aku punya yang lebih hebat daripada bantal. Awas HP jatuh tuh. Gak apa-apa, yang penting ini. Apa Lanjut dulu. Lanjut. Ada Jesslyn, Halo. ada Bang Adam, ada Aileen, dan juga ada gue Oke. Dan hari ini sebenarnya adalah kita baru ngonten lagi dari Kamis ya. Tapi sebelum kita ngonten, kita ingin mengucapkan mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata, dan selamat menjalankan ibadah puasa buat para the clients ataupun viewers yang menjalankannya. Oke, semoga di bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan puasanya dengan baik, dan jangan kalian untuk belok kiri ke warteg terdekat ya kan, atau enggak ke Alfamart, Indomaret beli minum siang bolong. Atau boleh. sen kiri sen kanan. Sen kiri jalannya ke kanan. Iya betul, nggak boleh. Hah? Tapi kalau yang tidak menjalankan puasa ya boleh-boleh aja dong gitu ya. Ayo siapa? Pasti yang namanya Adam Lucius ya? Ya kan? Setahu gue sih kalau gue belok kiri sih, setahu gue boncengan terus sama dia sih. Kalau gue belok kanan bang, baru sama gue. Kanan kemana? Kan kubu kanan gue bang. Kalian belok bentar. Lah. Apa? Kalau itu belok juga sih. Oh salah. Waduh. Oke, kok bulan puasa ngomonginnya begini sih? Tapi intinya kita akan hari ini mau ngebahas soal konten yang bisa dibilang lagi viral banget. Ya 10 harian ke belakang inilah. Tapi baru kita kontenin per hari Kamis ini, per 1 Ramadan ini kan. Yaitu adalah konten yang viral itu ya adalah karena kemarin sempat muncul di Netflix ya, dengan namanya adalah Bang Adam bermain bersama bolang. Hah? Bukan. Salah, namanya adalah In the Name of the God Holy Betrayal. Di sini ya menjelaskan bahwa kisah-kisah tentang agama-agama yang dikutip tuh sesat lah di Korea Selatan sendiri. Dan kalau kita mau bahas semuanya yang ada di film series itu kayaknya tidak cukup gitu kan waktunya. Kita cari yang paling banyak di request aja. Kita akan membahas tentang salah satu agama dari sosok cowok yang paling ganteng di Korea Selatan. Luar biasa sekali sosok beliau satu ini. Berarti Jimin BTS kalah ya? Oh kalah. Jimin BTS gak pernah memperkosa orang kan? Maksudnya meniduri banyak orang kan? Oh. Di sini dia melakukannya dengan easy. Makanya di situ Bang Adam akan berguru dengan dia. Dan nanti Zidan akan berguru dengan Bang Adam. Betul. Dan Bang akan membantu saya. Jadi marketingnya. Dan sektenya adalah namanya Adam's Apple. Betul. Karena perkembangan agama di Korea Selatan itu bagus sekali ya kan. Gue bersama Bang Adam dan Aileen sang bendaharanya. Tim DA akan berimigrasi ke Korea Selatan. Betul sekali. Untuk menyebarkan Adam's Apple. Adam's Apple penyelamat kita. Jadi poinnya kita akan ngebahas tentang JMS ini nih, yaitu singkatan dari katanya sih namanya dia sendiri, tapi ternyata ya itu diraba-raba, bukan diraba-raba ya, dibuat-buat lah. Katanya dari Jesus Morningstar, terus apa tuh? Jesus Messiah Savior. Ya, Messiah Savior gitu kan. Tapi sebenarnya JMS ini sebenarnya namanya dia sendiri yang bernama adalah Jong Myung Sok. Namanya juga udah berganti. Bukan tiap tahun ya, beberapa dekade atau beberapa jarak waktu tertentu namanya juga ikut berganti gitu kan. Tapi Korea Selatan sendiri, pemerintah Korea Selatan sendiri memang tidak menerapkan yang namanya kewajiban beragama lah ya. Ya kan, beda dengan Indonesia. Ya kan, ada kewajiban beragama dan di sana tuh lebih ke keagamaan itu dibebaskan. So Wait. that's why. Actually yang kalau gue tahu ya, mungkin gue salah. Kayaknya undang-undang Indonesia membebaskan WNI untuk menentukan sendiri kepercayaannya dan memeluk agama berdasarkan kepercayaan tersebut. Jadi bukan
agak blur di sini. Ya, oke. Mungkin gue salah lah. Tapi intinya, gue pun juga nggak yakin. tapi intinya di Indonesia ya lu diwajibkan beragama, ya nggak sih? Karena di KTP aja juga ada agamanya. Sengaja KTP di agama di KTP. Bukannya ya udah boleh dikosongkan ya? Nah, sejak kapan? Ada berita sih, tapi nggak tahu juga. Ya, Mungkin unos aku tandanya strong, ya. tandanya belum kan. Tapi intinya berbeda dengan Korea Selatan. Lu bikin agama apa aja juga pemerintah nggak masalah. Lu bikin agama di Indonesia, Adam's Apple, makanya kita harus imigrasi, nggak bisa guys. Semua yang bahasa Inggris tuh keren. Begitu di Inggris di Indonesia jadi jelek. Iya. Sekte Adam's Apple, bahasa Indonesianya sekte apelnya Adam. Jelek men. Bukan, Adam's Apple kan jakun kan. Jakunnya Adam. Berarti jangan gue bisa dijual ya. Oke, jadi balik lagi sepertinya kurang lebih seperti itulah. Makanya agama di Korea Selatan sendiri pun memang ya warga sendirinya aja tuh udah susah beragama sebenarnya. Iya. Ya kan? Tapi di sana banyak agama-agama sesat lah kurang lebihnya lah ya. Dan kita akan ngebahas JMS kali ini. Dan sebelum kita mulai untuk pembahasannya lebih detail, langsung aja kalau kita bumper dulu. Oke, kembali dan sekarang kita mau ngapain? Elin bawa apa sih? Ada kotak hitam. Kotak hitam, yeay! Kita Belum dibuka kok kita udah tepuk tangan sih. Nggak apa-apa. Kotak hitam. Cek dulu namanya bener nggak? Yeay! Jangan pegang-pegang. Aku dulu yang pegang. Enggak sih. Tadi kan kamu udah foto-foto. Kenapa sih ini? Tadam, detektif astral. Yeay. Thank you, Jadi guys. kita guys, kenapa unboxing ini? Karena dengan kita bermodalkan apa namanya ini template ya, apa namanya? Nggak tahu nih. Silver play button ini sudah 100.000 subscriber. Ini adalah modal awal kita untuk membuat sebuah sekte baru. Waduh. Kita akan membuat sekte Adam's Apple. Bang, bang setuju bang? Ayo bang. Yes, udah pakai tab Jess. Oh iya, baru nyadar. Adam adalah penyelamat kita. Lagi dia ngomong, biarin dulu. Jangan dibuka dulu. Udah. Fix dihujat sih habis ini kamu. Oke. Kan bercanda doang. Kan kita lagi bercanda, guys. Jangan, guys. Kasihan, guys. Di akhir ini kita pasti akan memberikan kesimpulan ataupun mungkin seperti biasa lah ya, kita tentang mungkin agama-agama yang agak melenceng lah di luar sana, ya kan. Banyak yang agak nyerempet-nyerempet agama aslinya gitu kan. Contohnya kayak awalnya dari JMS ini kan adalah memang Kristen ya. Gitu kan. Dia mempelajari, ya kalian bisa lebih tahu detailnya tentang si JMS ini tuh dari YouTube, dari Netflix sendiri juga boleh. Silakan banget untuk lebih detailnya. Biar kita nggak terlalu berlama untuk explain ya. Tapi intinya JMS ini nih memang putus sekolah gitu kan. Dari SD dia nggak putus sekolah, tapi akhirnya dia mempelajari kitab suci. Ya kan, Alkitab lebih tepatnya lebih dalam. Oke. Terus dari situ lah poinnya intinya ya dia barulah memulai pergerakannya lah kurang lebih lah gitu guys. Untuk detailnya kalian cari sendiri aja biar kita nggak dragging. Dan seperti biasa deduksi kita untuk pada hari ini dan detektif astral sendiri kita akan mulai dari siapa dulu? Untuk deduksi astral tentang si tokoh utama kita, Jong Myung Sok. Bener gak sih bacanya? Ya, Siapa? bener kok. Gue Jong dulu Mas Phil. Myung Sok. Siapa aja deh? Betul. Oke, Jong Myung Sok sendiri bagaimana? Siapa dulu? Ya, gue dulu kali. Oke, silakan Bang. Ya buat gue pribadi sih bang, sebenarnya kedetek di kitab astral ternyata, dan ternyata ada sebuah kutipan di situ, cuman kutipan di masa depan. Dikatakan di situ kayak sudah ada tempat untuk JMS karena dia sudah memfitnah Tuhan. Jadi sudah ada tempat yang bagus banget buat dia. Kok sampai diurusin sih Bang sama kitab astral? Iya, karena dia ada masalah bang. Karena dia memfitnah Tuhan di situ. Dia membawa kepentingan hawa nafsu pribadi dengan cara membawa nama Tuhan di situ. Ngerti gak? Jadi itu sudah masuk ke ranah memfitnah Tuhan. Tapi tertulis tuh namanya dia. Hah? Tertulis namanya dia di kitab astral. Apakah ada oknum ke depannya nanti jatuhnya? Maksudnya oknum?
Bukan, maksudnya kayak ini kan di kitab astral. Gue nggak tahu sih kitab astral itu juga apa, tapi kok tertulis gitu. Ada tertulis, tapi nggak banyak, cuman itu doang. Jadi orang ini memang di ke depan tuh udah ada nasibnya untuk udah di neraka ketujuh ya. Ya, gue nggak tahu ya. Yang jelas intinya ada tempatnya indah aja intinya. Ya kayak gitu. Indah Terus lagi, indah lah ya, iblis. ngerti lah ya maksudnya. Terus ini sebenarnya ujian manusia yang diciptakan oleh iblis jahat. Agama-agama palsu ini. Ya intinya si pria ini, kita ngomong pria ini dulu. Kita nggak bisa berkembang nih. Jadi ini bentuk ujian dalam bentuk ujian, tapi yang menciptakannya tuh ya iblis jahat itu bisa dibilang. Yang pada akhirnya bisikan iblis ini itu dari kecil bang, dari kecil. Oh ternyata dari kecil nih. Kecil. Si JMS sendiri ya. Memang dia kepo dan pikirannya memang agak beda dari kecil. Imajinatif. Secara memori itu kayak imajinatif, mikirnya memang di luar dari pikiran orang seumurannya dia. Nah terus bisikan iblis masuk ke dia dan pada akhirnya membentuk seorang JMS yang sekarang. Yaitu JMS yang benar-benar berpikir secara sakit jiwa gitu aja. Gitu. Jadi dia sudah nggak menyadar. Kenapa gue bilang dia sakit jiwa? Dia udah nggak sadar antara dia siapa, Tuhan siapa. Kan dia Tuhan ya bang. Nah itu tuh kan udah gak sadar. Kita gak mau coba. Anda saja ya. Tuhan JMS. Tuhan. Iya. Ini ada astral jahat di sini. Bukannya lagi puasa ya kita ya. Iya. Gak boleh ngebully Aileen. Poinnya kayak gitu. Jadi setelah kasarnya ya dia udah kategori sudah sakit jiwa sih bang. Dia udah nggak bisa membedakan antara dia manusia dan Tuhan seperti apa gitu loh. Poin kedua buat gue itu dia nggak tahu mana yang baik yang benar tuh yang mana lagi gitu loh. Dan dia menganggap dia tuh adalah segalanya. Egosentris banget yang buat gue udah cacat banget. Terus dia memanipulasi semua hal-hal dia pinter. Gue akuin dia pinter. Tunggu, dia itu sebenarnya pakai verbal dalam artian duniawi ataukah memang ada sihir di dalam mulutnya? Balik lagi, di kan bisikan. Nah bisikan itu kan di saat dia berkomunikasi secara bisikan juga, itu kan ada power sedikit di situ bang. Dari bisikannya itu. Jadi secara dia sebagai komunikator ada energi sedikit dari si bisikan tadi. Makanya orang akan kayak menerima lebih berbeda, lebih deep orang menerimanya, ngerti gak? Lebih deep. Di brainwashnya lebih deep. Iya, karena ada energi astral di belakangnya tadi gitu loh. Terus apa lagi ya, gue agak lupa tadi. Terus si JMS nih buat gue tuh pinter gila gue rasa. Gue ngerti antara maksud dia apa gitu loh. Dia ngebawa soal konsep Adam Hawa itu, tapi sebenarnya dia kayaknya mengacu kepada nilai yang salah gitu loh. Yang harusnya tuh istilah kasar Adam Hawa itu kan diciptakan untuk apa nih? Nah dia udah kemana-mana tuh. Dia pikir adalah manusia Hawa tuh udah selalu salah. Jadi Hawa ke bawah tuh, perempuan ke bawah tuh udah salah semua. Udah nggak bener semua. Nah padahal itu nggak kayak gitu sistemnya gitu loh. Dia cuma ngerti sedikit tapi dikembangin gitu, ngerti bang? Ya hasil pengembangannya buat gue salah. Di situ ya akhirnya menyesatkan sih. Dimodif lah sama dia. Dia dimodif. Ya membawa konsep-konsep ilmiah gitu loh. Ya logika kan. Kenapa gue bilang ada bisikan iblis tadi? Berapa mohon ramalan dia itu masuk. Nah, gue pengen nanya itu sih tentang ramalan itu. Tadinya kan dia kan salah satu apa ya bisa dibilang ya mukjizatnya lah. Mana ada mukjizat bang? Ya itu ramalan. Jangan diganti bisa nggak? Jangan kata mukjizat lah. Nih, jadi waktu itu ya. Wait, mana ya? Nah ini, Jong Myung Sok itu katanya bisa menyembuhkan penyakit. Maple, salah satu korban, mengaku bahwa dia pernah menganggap Jong Myung Sok lebih tinggi derajatnya daripada Yesus. Saya tanpa sadar berdoa kepada Jong Myung Sok, bukan Yesus. Itu kata salah satu pengikutnya. Mantan. Katanya entah kenapa ya, dia punya penderita kanker tuh tiba-tiba hilang katanya usai didoakan oleh si Jong Myung Sok. Itu bukan mukjizat sih, lebih tepatnya tuh kayak apa ya? Dia mempelajari sih, gue rasa sedikit. Dia pasti ngerti supernatural sedikit. Nah kalau dari segi supernatural energi dia apa bang? Dia bisa nggak bang? Ya pasti negatif lah. Tapi negatif apa? Cuma kayak embat aja gitu loh. Gitu. Sedikit. Kempes.
Kayak itu tadi bunyi kayak gitu. Jadi dia bukan dukun ya, ataupun apa gitu ya. Maksudnya dukun Korea. Kalau dukun kan yang Ya, lain kan? bisa dibilang dukun Korea sih, bisa dibilang. Dukun. Karena dia membawa agama di situ, Bang. Hmm. Yang harusnya enggak. Maksudnya kayak Sorry. ya gimana ya gue bilang ya. Dia udah kacau banget sih, Bang. Dia dapat segini bukan diteliti tapi dikembangkan, ngerti enggak? Dimodif terus. Dimodif sama dia, bukan diteliti ini bener apa enggak ya. Orang kan divalidasi dulu nih. Dia dikembangin sama dia. Pada akhirnya tuh pengembangannya tuh berpendapat bahwa oke, wanita adalah berdosa dan gue harus bebas untuk melakukan apapun di wanita tersebut. Memang gue ngerti maksud dia apa, gue ngerti, tapi nggak gitu caranya gitu. Apa nih? Ayo Bang, kita join. Apa? Ya gitulah ini. Dari gue segitu dulu deh. Oke. Next, siapa lagi? Airin dulu, gue mau nyatet poin gue dulu. Oke, Elin. Aku akuin dia pintar bicara sih. Dan memang menurut aku ketika dia menjalankan ibadah ya. Ibadah itu untuk kepentingan politik dia sendiri sih. Jadi bukan untuk unsur ketuhanan. Untuk demi diri dia sendiri, dan aku bisa bilang dia bukan orang yang baik sih. Ya pasti sih. Iya, egosentris bener, aku setuju sama Kak Adam karena dia lebih mikirin diri dia sendiri. Dan yang aku nggak suka adalah dia orang yang sangat amat percaya diri dan nggak takutan. Orangnya berani dan merasa kayak di atas angin. Itu sih. Dia pede banget ya. Pede. Sangat confidence ya. Pede. Terus ya dari yang lain? Ngerasain apa? Gimana ya? Sosok di mana ada? Ada. Ini salah satu dosa yang terbesar dia ya. Ini parah banget sih. Jadi ini kan aku kan lagi baca-baca ya guys, hasil riset dari tim kreatif. Dia di sini memanipulasi pengikut perempuan sebagai budak seks. Dia berkata kepada korbannya, ini korban-korban perempuan. Kalian semua penuh dosa. Tuhan memerintahkan aku untuk memeriksakan kesucian para wanita tersebut dengan cara menyentuhnya. Dia ngomong gitu ke korbannya. Dan tadi aku sempat dapat vision, korbannya itu tuh hatinya tuh kayak kayak pecah gitu loh rasanya loh. Apalagi dia juga bilang, kalian tidak boleh menikah. Jika kalian menikah, bayinya akan cacat. Dia ngomong gitu ke korban-korbannya. Perempuan-perempuan itu ada yang nangis, ada yang kayak aduh gimana nih gitu, ntar aku kalau punya bayi cacat gitu. Dia dosanya di situ sih. Itu dosa banget sih. Dosanya besar banget gak di situ? Banget kan, itu banget loh dosanya. Sampai disiapin tempat. Ada di mana ya? Dan kalau bisa dibilang kalau penghargaan ya, mungkin cukup platinum kali ya. Kalau penghargaan. Platinum tuh gimana maksudnya? Dapat apa sih kalau MLM itu? Kayak trofinya gede gitu. Dapat yak udah ya. Yak. Ya. Yak. Iya. Yak Gede ya? Gede ya trofinya ya? Gede. Ini gede. Penghargaan untuk Karena dia menginginkan dari di mana? Berasa punya trofi gitu. Iya. Iya. Karena kan menyesatkan berapa banyak ini orang, kan iya, jemaatnya kan. Iya. Dan bukan untuk 1-2 orang doang, tapi udah sampai ribuan dan ratusan ribu ya. Gitu kan. Terus dari Bro Will? Oke. Yang pertama, coba kamu udah, Jess? Udah, silakan. Gila. Sorry, nggak boleh ngomong gila. Cuman ini orang memang sadis. Gue nge-scan dari foto yang ini ya guys, dari yang ini. Nah, udah silakan. Ada beberapa poin yang pengen gue bagiin dari deduksi ini. Di foto yang tadi itu, di sisi kanan belakang itu ada iblisnya yang gue praktekin. Ini Jong Myung Suk ya. JMS. Iya JMS. Ini iblisnya. Kayak gitu. Kayak bener-bener ngadep ke kamera kesannya kayak. Jangan pegang-pegang. Awas, apa? Nah, ini kebalikan, ini iblisnya. Gitu, lo contohkan itu. Iblis tuh kayak bangga banget dan Fitnah loh. Canda lagi puasa. Iya kan? 2 kali lipat loh. iblis itu bangga banget dan kayak gini, kayak kesannya kayak senyum ke kamera, kesannya. Tapi itu menandakan bahwa bener kata Bang Adam dan Jesslyn, trofi orang ini tinggi sekali.
Tetapi itu bukan sesuatu yang positif, karena trofi yang tinggi tadi akhirnya gue memberanikan diri coba komunikasi telepati sama demon ya kan, cari memori. Gue pikir dia membuat ada satu demon yang kayak ini karya gue loh. Enggak men, begitu nanti kalau dia nggak bertobat, dan itu nanti gue bahas ya mengenai bertobat. Kalau dia tetap masuk dunia yang spesial tersebut, dia jadi piala trofi bro. Iya kan? Dimainin, enggak, bukan piala trofi diagungkan, dimainin lah. Iya, Wah udah kayak, ada bahasa kasarnya sih, tapi ibaratnya kayak dijadiin mainannya bukan satu demon doang. Bener. Jadi ini bahasa kasar ya, Salome istilahnya lah. Istilahnya. Itu apaan? Dia udah kasusnya udah 2 kali kan di penjara ya. Iya. Udah 2 kali kan. Ya bagi teman ngerti maksud gue ya, gue nggak bisa ngomong kasar kan. Tapi nggak ada istilah kayak satu demon dong kayak lu demon lain ini punya gue, nggak ada men, kasihan banget. Nah, itu. Lalu mengenai bertobat tadi, ketika gue berdoa dan gue mencoba meradar, mengakses apa sih yang terjadi dengan dia, sebenarnya gue masih berprinsip bahwa Tuhan itu maha pengampun. Sebelum nafas terakhir manusia terhembus, selalu masih ada celah pengampunan. Sayangnya Bo, ketika gue men-scan dia, ada visualisasi seperti ini. Ibaratnya kayak gue coba scan, tiba-tiba ada vision dia gini, gitu. Seakan-akan kayak simbolisme rohnya tuh nolak. Jadi memang dirinya sendiri dan rohnya sendiri yang sudah menolak untuk berada di cahaya ketuhanan. Ya walau alam deh, nggak tahu nasibnya gimana. Dia masih hidup nggak? Masih. Ya sudah, berarti gua rasa ini feeling ya, ini bukannya scanning. Gua rasa sih masih ada potensi pertobatan selama nafas dia belum habis. Selama itu kalau dari gua. Tapi tetap tempat spesial sudah ada untuk dia, itu ada gitu. Ada. Nah, dia memang pintar ngomong. Tadi gue diskusi juga, bukan diskusi sih ya, pokoknya ngobrol sama iblisnya. Dia itu, lu tuh ngasih domplengan energi ke Myeongsok supaya orang-orang tuh tersihir, atau memang kemampuan diri sendiri. Si iblisnya bilang, oh itu memang kemampuan dirinya sendiri. Jadi dengan kata lain, dia memang pintar ngomong. Orang-orang yang terbawa dan terhanyut, terhasut itu karena mungkin terbawa dengan omongan dia. Itu. Dan walaupun diperkuat lagi dari segi bisikan tadi itu. Belum. Nanti gue ke arah situ. Tapi most of the time gue rasa ini mungkin, gue tidak mau menuduh kultur Korea, tapi memang Korean itu kalau udah respect banget gitu. Ya, apalagi senior. Nah, senioritas kan ada di Korean. Kalau di sini mungkin not so much lah. Di sini anak SD kelas 3 aja ngelawan kakak kelas gitu. Ya SMP lah, SMA. Di situ gue ngeliat senioritas tinggi dan jadi gampang hormat. Oke. Nah, lalu tadi sampai mana yang bisikan itu? Nah, poin berikutnya gue tulis sehat versus nyembuhin. Jadi gue tanya sama demonnya, "Oi, dia sama lu tuh bikin perjanjian nggak? Dia nyembuhin gini bisa nggak gini kan?" Ternyata itu inline dengan awal-awal gue nge-scan, dia cukup sehat. Lu ngerasa dia cukup sehat nggak dok? Ya kan? Ya iyalah, olahraga terus kan. Nah gue nggak tahu dia bisa komunikasi sama, ya itu maksud gue nggak tahu dia bisa komunikasi sama iblisnya atau enggak. Tapi ada some point di his life, dia tuh sebenarnya kayak dapat bargaining. Lu mau nyembuhin orang nggak? Kalau lu mau nyembuhin orang, tapi lu gak sesehat ini, dia menolak. Ya kenapa? Ya karena ini, Jadi tanpa sadar, sudah terjadi transaksi, tapi arahannya yang dia sehat terus. Lo kecium gak bau transaksi supaya dia sehat terus gitu? Gue sih ngecium. On terus, dia udah 70 tapi masih on terus. Ya. Dengan cara hawa nafsu yang begitu ya itu udah mewakili sih. Udah otomatis. Itu udah ada kayak sejenis tanda tangan gue ngelihat bersama demon tersebut. Tapi demon tersebut bilang, kalau lo mau sehat terus ya lo gak punya kemampuan menyembuhkan. Gue tanya sama si iblis, jadi dia gak punya kemampuan? Enggak. Nah, cerita-cerita yang dia bilang menyembuhkan gue nggak tahu, karena kan gue juga belum melihat videonya kan. Katanya memang ada, tapi ini sedikit flashback ya. Waktu gue di Los Angeles dulu, ini kisah nyata ini. Gue sama beberapa temen, gue nggak usah sebut namanya siapa gitu. Guys, 10 orang lebih tepatnya. Kita
jangan dihujat gue, tapi ini kisah nyata gue. Guys, kita bangun gereja yuk. Gue nanti bagian apanya, lo pastornya gitu kan. Nah ini yang ada pendidikan pastor kan lo. Ntar lo jadi yang pura-pura sakit gini-gini. Bow, kalau gue yang umur 25 aja bisa mikir gitu, kenapa nggak ada orang di luar sana yang ribuan mikir gitu? Jadi ada nggak potensi orang-orang yang ini Kristen ya? Gue berani ngomong Kristen karena latar belakang gue Kristen. Jadi gue paham dan gue pernah tahu gaya main gituan. Ada nggak potensi dalam sebuah ibadah ya, gue nggak bilang gereja, ibadah yang oknum Kristen gitu, terus ada tiba-tiba yang siapa yang nggak bisa berdiri, siapa yang sakitnya sembuh, ada potensi itu sandiwara dan orang-orang yang udah dikenal nggak? Ada bu, ada banget. Nah jadi gue nggak menuduh itu orang-orang sandiwara atau enggak, tetapi bagi teman-teman kita tidak bisa langsung percaya 100% bahwa kesembuhan terjadi itu dari Tuhan dan bukan sandiwara. Atau bisa aja kebetulan juga bisa. Kebetulan bisa juga. You never know, Bo. Ada banyak faktor. Kan sebenarnya ditanya, the questions orang yang sembuh itu konsisten nggak? Iya kan? Jangan-jangan dia waktu itu ngerasa bisa berdiri sesaat, besoknya loh kok gue nggak bisa berdiri lagi. Bisa aja. Gitu, mind power. Ada yang terakhir ini. Oh ya, sugesti juga bisa. Sugesti juga bisa. Oh abis, deduksi abis. Tapi yang paling Tapi balik lagi gue mau tanyain. Nah, kan tadi kan Bang Adam kan di speech-nya dia, karena kan selain main psikologi juga ya, dari yang disuruh tidurnya itu jam nggak apa ya, ibadahnya itu tuh dari jam 3 nggak boleh tidur, harus berdoa sampai pagi, tapi nggak boleh tidur. Gampang dimanipulasi. Iya kan, orang gampang ngantuk atau kurang apa, gampang untuk di brainwash juga gitu kan. Apalagi gue setuju juga ya, mungkin dengan plus ada energi yang tadi itu Bang ya, karena bisikannya itu jadi omongannya pun dia pinter ngomong juga dapat juga gitu. Itu emang bener juga bro. Ya iblisnya pikir lah, kasih bonus lah, toh udah pinter ini ngomongnya, ya kan? Dan juga mohon maaf, peserta-pesertanya yang terhasut juga agak-agak toing, ya udahlah, gitu. Nah sekarang pertanyaannya what next gitu kan? Kita deduksi, kita samperin di mana? Sebenarnya gini, yang bikin gak wajar ya sebenarnya, ada momen ritualnya dia Bang. Ritual kalau orang biasa ngajak orang jemaahnya ritual, gak ada something di situ Bang. Gak ada bikin orang kayak bener-bener kayak ngerasa deep banget ya. Nah jemaahnya deep di saat mereka ritual. Kalau segi komunikasi oke lah ya, tapi di saat ritual ada something yang orang pada ngikutin semua gitu, dan seolah-olah yakin gitu. Oh, tentang ritual esnya itu kan. Gitu. Itu yang, dan ya gitulah ya. Apalagi tadi yang diceritain Jesslyn ya, Maple salah satu mantan jemaatnya gitu kan. Cantik Bang. Apa Bang tadi gak denger? Cantik Bang. Bangsat kau JMS. Jangan lupa lagi pasar. Iya. Luar biasa kau JMS. Kak Bo gak mau daftar jadi downline? Oh tidak. Aku udah mau menjadi top line dari Adam's Apple. Oh. Ada plus lo ada 2 pembicara loh. Iya. Willy sama gue. Gue marketing. Tenang guys. Bang, jadi gini Bang, planning gue. Korea Selatan udah banyak, apalagi ada Netflix kan. Pas banget di Korea Utara, media tuh masih gak ada. Kita ke Korea Utara Bang. Oke, kita sebarkan agama Korea Utara. Oi, Jong Un gitu kan. Waduh. Terus Jong Un gini, gue mau nyebarkan. Oke, hold on. Udah selesai kita. Bapak kita jadi astral Bang. Gak apa-apa. Oke, next. Jadi what next nih? Kita mau ngobrol lagi kan. Gue gak tahu ternyata Bro Willy udah sempat ngobrol juga ya dengan si. Ya abis si iblisnya petantang-petenteng. Oh iblisnya seneng banget sih. Nah, udah kita korek-korek lagi aja. Oh ya, by the way aku mau nambahin sedikit ya. Jadi pertanyaannya ini kan pasti ada yang muncul pertanyaan. Terus gimana dong, kan sekarang kan udah ketahuan iblisnya, sedih dong gitu ketahuan gara-gara dia di Netflix udah menyebar begitu luas. Oh enggak guys, makin seneng iblisnya. Iya. Enggak dong. Malah makin banyak politiknya dia Bang ya. Makin seneng iblisnya. Makin seneng. Ya begitulah ya. Bingung dijelasin. Oke, sekarang kita mau coba komunikasi kali lagi ya dengan Dimonnya. Entahkah kita mau hantam atau gimana, lihat nanti lah. Nggak ada haknya ya? Malah bagus. Gue sih males, gak tau Mas Willy. Dengan iblis kayak gini gue males sih. Maksudnya kayak Pintar ngomong juga ya iblisnya. kayak dia ya iblis diplomasi gimana sih? Ini iblisnya kayak gimana sih dia sih Bang? Itu Jess, jelasin Nah, Jess. silakan Jess. Bentukannya tuh dia tanduknya ya begini sih biasa gitu, dan dia badannya Klasik tuh ya? agak kurus, dan dia hitam ya sedikit hint keabu-abuan lah. Oh iya. Hitam ash gitu Biasa ya. sih.
Ya peringkatnya. Wah, jauh dari kata high Iya. rank. Jauh. Jauh, bukan sih. Nggak terlalu yang Nah, berpolitik. bereaksi nih. Pride dia bereaksi. Iya. Kita ngomong gitu. Even premium aja juga bukan ya? Jauh. Boro-boro jauh. Jauh. Premium kan yang paling salah satu yang paling atas, habis itu high, habis itu apa gitu. Dia Iya. kayak Ketua RT, Bapak RT. Bliss, gue bingung Bliss lo apa Bliss, seriously. Saking nggak masuk kata katalog Kepala Bliss. desa. Hmm? Kepala desa. Dia marah sih diginin sih. Dia kesel sih. Rakyat biasa. Rakyat. Iya, rakyat paling. Gitu ya. Rakyat Dia marah. kayak kita kan rakyat. Kita Ini kan nih. rakyat. Manusia silver. Manusia silver. Dia kayak ngambil Self apa sih power. ya? Dia kayak nggak suka sama kita gitu kayak. Kamu jangan macam-macam. Dia mau Mau kesini apa sih. kamu? Nah, udah undang aja ke sini undang. Terus dia bilang gini, kamu tahu kan, kamu pintar. Siapa? Dia ngomong ke Kak Willy. Mau bikin tambah pintar nggak? Iya, dia nanya gitu bener. Dia ngebaca Mas Willy. Jadi gimana pertanyaannya, gimana Bliss? Kamu tahu kan, kamu pintar. Mm-mm. Kamu mau aku bikin jadi berjaya nggak? Jaya. Kamu bisa punya mobil yang mahal. Kamu bisa mempunyai wanita-wanita di samping kamu. Oh. Kamu bisa mempunyai rumah yang besar. Hanya satu. Katakan iya. Dia bilang gitu. Nafasmu bau Bliss. Lagi puasa, Iblisnya lagi puasa. Iya. Terus apa lagi? Ayo. Aku tahu itu kesukaanmu. Ntar ngomongin. Korek. Gue give up. Bliss, Baik. coba tawarin yang ini, Bliss. Kamu coba lihat lagi. Oke, aku menjawabnya nggak berani pakai mulut, tapi pakai gestur tangan saja ya. Semoga kamu pernah melihatnya, oke? Apa kamu pernah melihatnya? Kamu ngatain aku fuck you. Jawabnya polos banget. Tangan tidak bisa berkata-kata dan mulut tidak bisa bergestur seperti tangan. Kamu sudah mendapat jawabannya. Jadi kamu menolaknya. Yakin. Pinter sih. Pinter ngomong sih ini. Oh, sedikit banyak personality si JMS kepengaruh sama si Diman ini. Gue ngeliat memorinya, cara dia persuade gue tuh, itu si JMS lakukan terhadap orang-orang lain. Dia bilang, tidak ada paksaan. Kamu bebas menghubungi aku kapan saja. Kapan kamu siap. Tidak ada paksaan. Nomornya? Kok dia agak dia bener-bener kayak bingung gitu. Bingung Kayak gitu speechless dia. gitu loh. Iya, Kita iya. terlalu nggak sopan sama dia, tapi dia juga speechless. Anjir. Kayak gitu. Namanya siapa sih? Nama dia. Ah, pinter bohong kamu, mulutnya manis. Sama kayak buaya di tengah-tengah. Emang buaya ada berapa di sini? Biasanya Rata-rata buaya semua ya. Masalahnya gini, dia tuh pengen yang dari yang aku radar ya, dia tuh pengen kasih tahu namanya ke Kak Willy tapi nggak mau kedengeran nama kita. oh. Oh, gue nggak denger kok. Kita nggak Please. denger. Pelan aja, kasih tahu di mikrofon ini. Pelan aja. Makin Oh, gede suaranya. iblisnya datang. Enggak. Oh. Tapi oke, kasih taunya di sini aja. Biar cewek yang ngomong. Dia agak bingung sih ngeliat kita begini sih. Ini teknologi. Kamu pikir dia manusia? Katanya. Kamu pikir dia manusia? Dia tuh siapa? Ini. Bukan. Jadi yang ngomongnya di sini gitu loh, supaya nggak kedengeran mereka. Dia marah sih, dia tahu sih. Ini privasi. Kata dia. Tuh, ini privasi hanya. Ini privasi. Ingat Bro Will. Kalau aku berbicara di sini, nanti banyak yang mendengarkan, jadi tidak privasi. Nanti rahasia kamu terbongkar. Anjir, semua yang dia ngomong ya, itu JMS ngomong loh.
Iya. Semakin dia ngomong nih, gue kayak dapat memori itu yang JMS lakukan ke audiensnya. Ujung-ujungnya lu akan diajak tuh kayak apa sih, kayak beribadah dengan 4 mata gitu loh ujung-ujungnya. Iya, bener. Lu bakal Katanya iya. istilah kalau cewek ya gitu kan, lu bakal kayak dilihat dulu badan lu dipegang diraba tapi terbuka semua. Wah, kamu sudah kotor badannya. Iya, kamu sudah penuh dosa. Biarkan saya sucikan. Iya bener kayak gitu. Pulang ya. Kok bisa sih gerakannya lemes kayak gitu? Bisa sih. Gue tiba-tiba tadi kerasukan JMS gue. Biar saya suci. Netizen mau tanya dong, lebih lenturan ulet bulu apa kamu? Udah, ulet bulu cuma satu arah. Oh iya. Dia agak bete sih dicuekin. Iya, dia agak bete. Ya udah, Bliss, nama lu siapa, Bliss? Itu rahasia. Saya hanya mau datang ke orang-orang yang berpotensi. Maaf, kamu tidak masuk daftar kualifikasi saya. Tandanya Bro Willy mempunyai potensi menjadi ketua sekte Komars. Oke, kalau gitu gue mundurkan diri Bang dari Adam Sepel. Sorry. Gue juga. Gue udah gak mau lagi. Coba Hidup Bro Willy. Please, coba lihat kameramen di depan kami deh. Itu gimana, berpotensi nggak? Masalahnya tidak bisa ngomong. Dia ngincernya skala besar orangnya, bukan yang skala kecil. Kenapa kamu mengincarku? Kenapa nggak pria yang baju hitam ini yang pakai sarung tangan hitam? Karena balik lagi nggak bisa ngomong. Dia sudah mengejek-ngejekku dalam hati. Gue gak ngejek bang, cuman kayak hati gue tuh ini aja bertutur kata aja. Kayak gimana bang? Ya Bang, lagi puasa bang. Dia lagi puasa nggak Tapi begitu. nggak apa-apa kan kayak iblis. Enggak kan makhluk ciptaan Tuhan juga dia kan. Gak usah ngomong, pakai gestur tangan aja. Kamu pilih. Kamu mau hidup seperti ini, bersusah-susah payah, dan tidak didengarkan, atau kamu mau ikut bersamaku, kamu akan... Tidak, Akveson. Tidak. Itu namamu. Terima kasih. Sampai bertemu lagi, Akveson. Akveson. Dia mematung sih. Dia speechless ya. Itu kan Karena kamu tadi menyentuh hatiku. Dan benang energimu aku lacak balik. Itulah nama. Wah, bahaya nih. Kenapa? Jangan ngomong deh. Kenapa? Masalahnya dia kayak malah mau ngomong kayak baik penonton kalau ada yang tertarik gitu. Anjir. Oh. Aduh. Ya itu jangan ditranslate juga dong yang Iya, itu dong. makanya aku nggak mau translate. Buat the clients, please Jangan ya. jangan manggil nama apapun yang pernah DA sebutkan. Ini udah bukan disclaimer lagi, ini perintah sih. This is an order. Please don't do that. Do not try what you see at home. Bahasa Indonesianya, jangan sebut nama apapun yang DA pernah bahas dari awal video hingga sekarang, terutama nama-nama malaikat pun jangan disebut deh. Sebut saya nama Tuhan. Get the clients. It's very dangerous. Cara kerja dia mirip cara kerja yang Kodeks Gigas. Oh. Dia tahu melalui exposure media gitu. Oh, dia kayak gini. Laki itu mengetahuiku. Terus dia bilang, kamu memang pintar. The clients, this is dangerous. Jadi apapun yang didengarkan, well, anggap saja entertainment, dan jangan sebut nama apapun dan tetap berpegang teguh pada Tuhan. Cara kerja dia mirip seperti iblis yang di Kodeks Gigas. Be careful. Terus dia ketawa kayak hi gitu. Terus dia pergi. Nggak mau dibantai aja. Oh iya, menjauh. By the way gimana? Kita nggak mau, tapi kita nggak ada absen Enggak untuk ada bantai abstrak dia untuk sih. ngancurin. Dia masih harus bertugas. Halus ya, Dam. Tipe yang bukan kasar. Dia tuh kayak tipe yang kayak gini nih. Kayak kenapa gue mesti praktekinnya gitu ya? Tapi kayak gitu lah. pendekatannya lewat hati bang. Pendekatannya lewat hati banget. Dia tuh nggak bilang kayak lo mau ini nggak, lo mau ini enggak. Dia kayak, kamu tahu kan kamu membutuhkan itu. Iya, Aku kayak bisa gitu. melihatnya. Aku bisa tahu kamu susah, kamu gini. Dia tuh kayak gitu. Hmm. Dan 100% si JMS ke bawah. Iya, 100%. Jadi gayanya JMS, gayanya dia apa kebalikannya? Gayanya JMS adalah gayanya si iblis. Oke. Gue nggak ngerti si JMS mampu mengembetkan diri
atau memang dia peka. Pokoknya lo berasa nggak Dam tadi pas Jesslyn niruin si iblisnya itu, si Akveson itu kayak si Myung-suk sendiri, kayak JMS itu sendiri. Aku merinding. Pasti Iya. karakter kebentuk bang. Soalnya udah sering banget kan ada hubungan kontrak itu pasti kebangun. Itu dari kapan sih bang kalau lu mau track memori ya bang? Kalau lu mau sebenarnya tuh dia tuh masuknya dari kapan? Gua rasa itu di Remaja ya? Remaja Iya. SMA kelas 2 kelas 3. Kelas 3 sih feeling gue sih. Tapi kan dia nggak, ya secara umur dia kan Iya, memang gua nggak lulus nggak tahu SD ya. umur. Nah, bukan maksudnya kita bang, tapi lebih ke arah ranah umur kan maksud Iya. lo. Di SD ini dia kan putus sekolah, ya kan? Tapi dia mempelajari kitab-kitab, gitu loh. Termasuk sangat mempelajari tentang Alkitab tersebut. Sampai di masa perang pun aja dia tuh dapat kayak gelar apa gitu loh. Intinya kayak nih lu tawanan nih, misalkan nih ditawan nih, bukannya udah bunuh aja kagak, malah diceramain sama dia. Tapi akhirnya berhasil, dia si tawanannya ini nih malah ngasih tau rahasianya dari kubunya dia gitu. Akhirnya menang. Akhirnya si JMS dapat penghargaan dari negara. Makanya baca kitab sucinya tapi nggak bener dia. Kontennya jadi agak short ya, tapi ya udahlah ya. Gitu. Tapi yang penting ada intinya sih. Ada. Pesan ilmunya yang penting. Aku tadi dapat vision waktu dia remaja. Aku lihat dia lagi baca buku gitu. Ya dia baca buku. Kayaknya sih mungkin di depan rumahnya dia apa gimana gitu. Agak outdoor posisinya, lagi siang. Terus udah gitu ada yang tiba-tiba ngomong, yaitu iblis yang tadi, si Akveson ini. Kamu bisa loh menjadi seperti ini. Itu yang aku dengar. Kamu bisa loh membuat orang-orang lain itu bertobat, ikut bersama kamu. Kamu bisa loh menjadi Mesias. Waduh, kacau banget sih. Tapi kalau mau dirunut memorinya gimana bang? Oh sorry, Atau gue boleh nambahin nggak? Gue baru ngeliat lagi. Itu diperparah dengan oke. Ini yang remaja ya? Iya, remaja. Kakak baca energi memori. Diperparah dengan si JMS sendiri. Pas remaja masih berapi-api keinginannya kayak gue harus nolong orang, gue harus berguna, gue harus do something significant, gue harus melakukan sesuatu yang besar. Oke, ternyata bahaya juga ya. Masih normal itu ya? Sebenarnya itu kan manusiawi ya. Setiap remaja pasti ingin seperti itu. Ayah, ibu, aku ingin berguna bagi negara, aku ingin berperan besar, do big things gitu kan. Itu malah nggak luput dari demon, teman-teman. Padahal niatnya baik ya. Kaget gue. Ambisi jatuhnya. Pantesan, Balik lagi ambisi. Itu ambisi. pantesan ada penelitian. Ini penelitian. Teroris tidak pernah berasal dari orang-orang yang berniat jahat. Teroris pada asalnya orang-orang yang saleh. Di Zero tentang banget tuh saya teroris. Iya. Itu penelitian loh. Berasal dari orang-orang yang ingin berbuat lebih terhadap negara, terhadap orang lain dan saleh dan pokoknya ya gitu. Ya balik lagi nih semua dari psikologis ya. Permainan brainwashing dan lain-lain, communicationnya dan lain-lain ya kan, untuk bisa jadi trust. Tapi kalau untuk kasus JMS sendiri, memang ya bener katanya Aileen, semua berawal dari ambisi kan. Ambisi yang begitu besar. Di situ iblis pun juga untuk melihat, untuk menjatuhkan kita untuk berbuat salah. Ambisi dia memang besar, ditambah lagi dia memang pintar dan dia emang jago politik sih. Politik as in bukan politikus ya, tapi How to speak. bermain. Ya. Dia ngerti. How to speak, how to positioning your position. Yes. Oke, dengan banyaknya maraknya kita nggak tahu ke depannya nanti ya kan ya. Banyak info-info yang misleading atau apa. Termasuk mungkin ya menurut gua ya. Gua kan nggak ngerti supernatural ya kan. Semua ilmu-ilmu ataupun yang pernah diucapkan ataupun kayak info ataupun pesan-pesan yang pernah diucapkan dari detektif Astral sendiri pun, itu kita juga tidak yang namanya kalian mewajibkan harus diserap 100%. Oh tidak. Tidak. Gitu loh. Balik lagi kalian harus memfilternya itu pakai akal logika kalian. Termasuk dari konten kita. Kalau kalian menganggap ini hiburan ya wis. Kalau kalian menganggap ini KW-KW ya wis. Apalagi kalau menganggap kita apa tuh? Halu-halu ya silakan ya wis gitu kan. Silakan. Malah lebih aman kalau gitu tandanya kita mengeksplor. Nggak ada yang ya terserah, balik lagi lah ya kan. Tapi poinnya kalian bisa memfilter itu dengan diri sendiri. Bener gak sih guys? Nah tapi kalau untuk khusus JMS ini nih, dan gue yakin kedepannya ada kok lagi kok the next JMS lainnya di Indonesia ataupun non Indonesia.
gitu loh. Sudah ada di Indonesia. Iya, Lia Eden. Iya. Terus kemarin apa bang kita buat kontennya Hakeko. Hakeko. Mm-mm. Banyak Indonesia banyak banget. Betul. Pedalaman terutama sih. Yang kemarin tuh yang itu bukan ya? Yang mana? Yang ngebunuh orang itu sih kan? Beda, itu kan Beda, dukun. ya? Ada lagi juga yang istilahnya sholatnya itu ngagetin orang. Istilahnya ibadahnya ngagetin orang. Nama agamanya Bakekok gitu. Kena gua kena. Boleh lah, boleh. Karena ada Boleh. Hakekok gitu kan. Bakekok. Udah cepat katanya mau buka puasa. Boleh. Nah, bagaimana nih pesan-pesan dari tim DL sendiri nih untuk ke ini? Apakah gimana begini, silakan. Tadi kata kamu bisa mau ngomong. Iya, Bizarot mau ngomong karena kita apa? Enggak, katanya Bizorot enggak ada. Oh, kata siapa? Ada. Oh iya nggak ada, nggak ada. Iyain aja. Iyain aja. Balik Nah, laptop. Balik ke laptop. Silakan. Aku nggak balik ke laptop. Enggak, udah. Yuk lanjut yuk. Oke. Kan apa tadi kan sempet aku kan bilang kan kayak yang kata Bizarot gitu, dia benar-benar menentang banget yang namanya teroris. Nah, dia disebut, dia denger lah terus pembahasan kita yang tentang ini, tapi di akhir-akhir doang, dia nggak dengerin dari awal. Nah, ini dia mau ngomong aja sih, tapi mungkin aku butuh waktu untuk sedikit ngembetin aja. Jadi bukan kerasukan. Oh ya, perlu dijelasin nggak sih embet sama kerasukan? Bebas. It's okay. Silakan. Jadi sebelumnya gimana Kawil, kan Kawil waktu yang jelasin. Udah dia yang mau ngomong, gue yang jelasin. Ada di short kita lah, carilah. Iya, Ada di short. Ya udah. Ada di short ya guys. Pokoknya. Ada di short IG. Aduh, udah jatuh. Jadi mungkin teman-teman yang lain dulu aja, aku butuh waktu. Oke, Bang Adam, Aileen nih, tadi udah dapat. Udah. Jadi pesan pertama ini kayaknya dari Absar Kalam teruntuk orang-orang yang memang bergerak di bidang spiritualis, mungkin pemuka agama salah satunya. Jadi teman-teman itu diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk membawa orang-orang itu semakin percaya ke Tuhan. Bukan untuk demi kepentingan politik, bukan untuk menyesatkan. Karena di sini poinnya sangat penting. Kenapa? Karena orang-orang tersebut, istilahnya teman-teman itu membawa orang tersebut untuk percaya ke Tuhan loh. Jangan sampai disesatkan, karena kata kepercayaan itu sangat amat penting. Itu yang melandasi ketika manusia hidup menjalani kehidupannya sehari-hari. Yang pertama. Kedua, tadi Absar Kalam memberikan pesan untuk kita semua. Sebenarnya nggak butuh perantara seseorang untuk bisa menggapai Tuhan. Karena setiap manusia dibekali oleh fitur yang bisa langsung terkonek langsung dengan Tuhan itu sendiri. Setiap manusia bisa. Dan yang terakhir memang dalam hal apapun itu, informasi yang teman-teman dapatkan itu butuh dicerna dulu. Jangan langsung dipercaya 100%. Jadi dicari dulu kebenarannya, faktanya, apakah sesuai dengan yang dibutuhkan hidup atau tidak, apakah sesuai dengan kenyataannya atau tidak, baru diambil. Intinya seperti itu. Boleh? Next. Oke. Nggak usah terlalu deket, nggak apa-apa, di tengah-tengah. Ya. Pesan aja sih, kalau kita lagi baca kitab suci, bagusnya itu kitab suci itu tepatnya ya, kita ngomong tepatnya itu diteliti. Kalaupun mau dikembangkan konsepnya, dikembangkan dari ke arah yang lebih konsep kebenaran, bukan keegoisan. Itu lebih tepatnya sih. Jadi jangan dikembangkan dengan konsep keegoisan. Baiknya diteliti, biar kita nggak tersesat. Karena banyak orang tersesat dikarenakan mereka mengembangkan makna dari kitab suci itu, tapi dari segi keegoisan mereka, yang pada akhirnya mereka tersesatkan dan terbisikan sih ke kubu kiri tadi. Dan kalau bisa tetap iman itu harus dijaga, apapun yang terjadi sih. Itu aja sih. Sudah siap bisa Ruth atau butuh waktu lagi? Untuk kalian yang benar-benar menggebu-gebu, apalagi menyebarkan ajaran atau sekte sesat, nanti kalian terima tempat kalian di tempat yang sangat amat dalam. Oh ya, aku ingin memberitahu, banyak dari kalian yang mencariku setelah video-video wawancara itu.
Aku sengaja memblok karena aku tidak suka apabila orang mencariku bukan untuk kepentingan kedamaian, tapi hanya untuk uji coba. Bodoh. Bodoh. Hati-hati untuk kalian yang ingin menjadi teroris atau penyebar ajaran sesat. Kalian hanya akan membuat iblis tertawa. Ya, iblis. Iblis yang sangat amat kalian benci itu. Jadi lebih baik aku setuju dengan teman-teman di sini. Tuhan itu cuma satu. Sembahlah Tuhan kalian sebagaimana kami juga menyembah Tuhan. Itu saja. Oke, terima kasih Bizarro. Bro Will? Teman-teman yang terhormat, gue memang pernah mengakui bahwa gue berlatar belakang Kristen. Tetapi selalu dalam memimpin doa di DA, gue bilang Tuhan yang Maha Kuasa. I have my own way of praying. Gue mempunyai cara gue sendiri dalam berdoa. Tetapi pada dasarnya, walaupun Tuhan itu satu, orang tidak bisa menganggap Tuhan itu satu. Karena berbagai agama dan kepercayaan itu sudah ada di dunia. Namun nilai baik yang bisa diperoleh adalah kita selalu bisa belajar dari tokoh sentral agama apapun itu. Seperti misalnya di Buddhism, Siddhartha Gautama diyakini dulu adalah vegetarian, makanya banyak sekali komunitas Buddhis yang vegetarian. Betul? Lalu juga kalau di Katolik, Kristen, tokoh sentralnya adalah Yesus. Sebenarnya kalau di Perjanjian Baru, kalau orang Jewish, mereka lebih menganggap Nabi Musa. Tapi itu urusan lain. Yesus diyakini, Yesus tidak married, bukan? Di Alkitab disebutnya seperti itu. Makanya banyak pastor, bukan banyak, seluruh pastor Katolik tidak menikah. Itu mengikuti jejak Yesus. Dan apapun yang Yesus lakukan, itu menjadi contoh teladan hidup yang baik. Nah sekarang, karena gue pernah mempelajari Alkitab, Kristen, dan Katolik, walaupun banyak yang bilang Kristen adalah Katolik, ya, itu cuma masalah filosofis. Gue gak mau debat soal itu. Tetapi ini terutama bagi yang Kristen dan Katolik. Mengingat si JMS ini juga sektenya alirannya Kristen kan juga. Ya, kan? awalnya bau-baunya Kristen. Nah, di mana, dan gue belum pernah menemukan di mana Yesus berkata atau berbuat untuk menyucikan dirimu itu harus melalui persetubuhan. Di mana? Gue tidak pernah menemukan. Bagi teman-teman yang Kristen, Katolik, yang sangat mengikuti Yesus sebagai teladan, tentulah kita harus meneladani tokoh sentral tersebut, seperti layaknya kaum Buddhis meneladani Siddhartha. Begitu pula dengan kaum Kristen dan Katolik meneladani Yesus, bukan? Lah di mana ada menyucikan diri dengan apa? Dengan bersetubuh itu tidak ada. Jadi kalau ada sekte sesat yang seperti ini lagi yang berbalut Kristen, ingatlah kembali pada yang barusan gue ngomong tersebut. Sekian. Oke, kalau gitu itulah semua dari tim DA. Dan pas banget, udah 1 menit lewat berbuka puasa. Kita mau buka puasa dulu. Jadi selamat berbuka puasa buat teman-teman yang nonton ini pas lagi mau nungguin buka puasa, ngabuburit mungkin. Ataupun nanti akan kita ubah lah jam-jam uploadnya lah, ya kan, mendekati buka-buka puasa lah, untuk menemani teman-teman The Client semua untuk berbuka puasa. So kalau kayak gitu, sampai jumpa. Dan pesan dari gue sekali lagi, dalam hal meyakini apapun, jangan lupa untuk gunakan akal pikiran kalian untuk menyaring dan mendapatkan pesan yang lebih baik untuk kalian jalani. So sampai jumpa. Salam Detektif Astral, moga kalian misterius dengan cara khusus. Jangan jago-jago. Jangan. Terus gue buka puasa, makan dulu.